Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Grobogan. Saya Heni Yulistianti dan teman saya Yulianto Wibowo. Dan saya Eko Hedi Sutopo. Pada kesempatan kali ini, kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kami akan bertindak sebagai supervisor, coach, dan coaching. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Heli. Waalaikumsalam Pak Edi. Bagaimana kabarnya pagi yang cerah ini? Alhamdulillah sehat, semangat. Sama Bu, alhamdulillah. Tentunya mungkin di pagi hari ini yang juga merupakan demikian adalah semangat tersendiri bagi kita selaku peserta ya, selaku coach dan Bu Sendiru ini sebagai Weekend ya. Ayo Weekend. Gitu. Bu ini kalau boleh saya matur, Ya. tentunya kita di sini janjian di sini sudah paham. Jadi tujuan kita pada kali ini adalah Bu ini akan melakukan coaching kepada Mas Yulianto Wibowo ya. Nah, Bu, untuk proses coaching jenengan nanti selama beberapa menit ke depan, saya nanti akan menjadi supervisor atau pengamat dari proses coaching yang jenengan laksanakan. Siapa? Tentunya di sini selaku supervisor atau pengamat ini bukan berarti saya adalah seorang pengamat yang sifatnya diktator, harus secara ketat menyampaikan ini kurang itu kurang, bukan jadi sifatnya ada saya mengamati proses kegiatan coaching ini. Maksudnya apa? Supaya nanti proses kegiatan coaching jenengan ini memenuhi beberapa kriteria, beberapa aspek penilaian yang sudah saya siapkan. Gitu Ibu ya? Siapa? Baik Bu. Bu ini kalau boleh saya tanya sebelum masuk ke aspek-aspek penilaian saya sudah siapkan, kira-kira Bu ini perlu persiapan khusus tidak melaksanakan kegiatan coaching Pak? Iya Pak, harus ya semua kegiatan maksimal hasilnya itu kalau ada persiapan. Saya juga tidak mau asal-asalan Pak ini ya. Agar semua berjalan dengan lancar, saya nyaman, Mas Bowo puas gitu. Saya sudah mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelumnya. Saya khususkan untuk hari ini. Saya luangkan waktu saya betul ini Pak. Total. Iya, saya total. Saya pilih tempat yang nyaman, saya pilih waktu yang tepat ketika anak-anak sudah pulang, jadi tidak ada yang mengganggu. Ini HP saja itu sudah saya matikan. Sementara Iya. Sudah saya memberitahukan kepada orang-orang terpenting saya agar sementara tidak menghubungi, agar nanti jalannya coaching tidak terganggu hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi aware atau persiapan meminimalisir mungkin hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa mengganggu kegiatan acara coaching ini ya Bu ya. Baik Bu ini. Baiklah Bu ini akan saya sampaikan beberapa aspek atau kriteria saya sebagai pengamat kali ini dalam proses coaching dengan ya. Nah, untuk proses coaching yang nanti dengan akan saya laksanakan, saya berharap bahwa nanti dalam kegiatan coaching ini pertanyaan atau hal-hal yang Ibu sampaikan berinteraksi dengan Mas Yulianto sebagai coach ya, ini berjalan sesuai dengan prosedur. Dalam arti prosedur ini sesuai dengan alur tirta gitu ya. Tentunya alur tirta yang kita bahas ini Ibu juga paham. Kemudian juga tidak lupa juga alur rasa. Nah, di sini ada tanggung jawab, kemudian rencana aksi dan perangkat lainnya. Itu nanti akan saya lihat sudah ada di dalam situ atau belum. Kemudian yang kedua adalah ketika proses coaching ini berlangsung, bagaimana proses interaksi atau umpan balik ya
yang jenengan lakukan, jenengan laksanakan dengan Mas Bowo sebagai coach? Apakah benar-benar jenengan sudah bisa mengeksplor apa saja yang keluar oleh Mas Bowo, kemudian juga jenengan bisa aktif mendengarkan, kemudian juga mungkin memberi beberapa penguatan kepada Mas Bowo. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga ingin melihat dan berharap sekali nanti untuk beberapa prinsip-prinsip coaching ini juga dengan terapkan pada saat coaching dengan Mas Bowo, yaitu diantaranya adalah prinsip kemitraan, ya, kemudian proses kreatif, ya, kemudian juga proses memaksimalkan kompetensi dari coaching yang dengan hadapi tadi. Jadi ini ada komunikasi dua arah yang dimana dua-duanya ini saling melengkapi, ya. Tidak ada salah satunya itu mungkin lebih superior daripada satu. Gitu ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Baik Ibu, sebelum melanjutkan ke proses coaching ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kaitannya dengan indikator nanti yang akan saya diskusi. Yang pertama adalah kira-kira kompetensi coaching apa sih yang sebenarnya Bu ini ingin kembangkan sebagai coach terhadap Mas Yulianto ini sebagai coaching jenengan, apa Bu? Terima kasih Pak Heri. Tentunya dalam kegiatan coaching kali ini ya, ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan agar nanti hasilnya sesuai yang kita harapkan ya. Saya ingin mengembangkan kompetensi seperti kehadiran penuh. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, saya sampai meluangkan waktu, saya mematikan HP dan segala macam, saya stop janji-janji yang lain, saya meminimalisir terjadinya gangguan. Iya, itu untuk agar saya bisa hadir penuh dalam kegiatan coaching kali ini. Kemudian juga saya akan berusaha mendengarkan secara aktif. Saya berikan empati saya, simpati saya. Seandainya saya yang mendapatkan apa masalah, itu seperti apa rasanya, ingin seperti apa nih, saya ingin merasakan posisi seperti yang dirasakan coaching. Kemudian juga saya sudah siapkan daftar-daftar pertanyaan agar saya bisa memberikan pertanyaan yang berkualitas, yang berbobot, yang bisa mengeksplor, menggali potensi coaching, sehingga coaching itu rasanya mengalir begitu saja, solusinya, pemikirannya, dan lain-lain. Jadi dari situ memang dibutuhkan chemistry yang kuat antara coach dengan coach ya. Jadi di sana tidak ada unsur keterpaksaan, tidak ada unsur yang perlu ditutup-tutupi, semuanya share apa adanya. Baik Bu. Kemudian yang kedua yang saya tanyakan adalah ada bagian kompetensi tertentu atau kompetensi mana yang kira-kira dari Bu Eni ini selaku coach ingin kembangkan secara maksimal dari Mas Bowo selaku coach ini, bagian spesifik mana yang ingin dengan maksimalkan? Dari kompetensi yang saya sebutkan tadi ya, tentunya sebenarnya sama pentingnya sama pentingnya kita tidak bisa mengambil satu-satu karena ini rentetan penuh rangkaian kegiatan. Namun ada satu kompetensi yang menjadi perhatian khusus saya, yaitu karena saya ingin kegiatan ini menemukan tujuannya, berarti saya harus memaksimalkan diri saya agar saya bisa mengeksplor kemampuan potensi dari coaching, sehingga saya secara lebih khusus lagi menyiapkan daftar-daftar pertanyaan yang berkualitas, yang berbobot. Oke, baik Bu. Selanjutnya Bu, saya juga ingin mengetahui kira-kira semua program, semua proses itu kan mengarah pada satu tujuan, itu hasil atau outputnya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa tujuan utama atau output utama yang Ibu ini harapkan selaku coach ini, apa sebenarnya dari kegiatan coaching ini nanti? Satu, kenyamanan juga. Kenyamanan. Saya nyaman, coaching juga nyaman melaksanakan kegiatan ini tanpa paksaan. Kemudian saya bisa memberikan manfaat. Saya mampu menggali potensi, saya mampu memberikan umpan balik, kemudian coaching bisa mencari solusi dari permasalahannya,
itu saya rasa sebagai salah satu indikator pencapaian saya katakan kegiatan coaching ini berhasil. Jadi ketika coaching sudah mampu menemukan jalan keluar dari permasalahannya tanpa paksaan dari siapapun, saya hanya mengarahkan, saya hanya menguatkan, itu sudah puas lah saya Pak. Sudah saya berhasil gitu. Termasuk salah satu indikator bahwa apa yang kita laksanakan ini berhasil. Iya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Nah ini mungkin juga pertanyaan yang sifatnya sedikit apa ya, out of box, tapi saya ingin tanyakan, apakah jenengan selama ini sebelum melakukan supervisi atau melakukan coaching dengan teman sejawat ini, apakah jenengan sebelumnya pernah melakukan hal serupa proses coaching seperti ini, mungkin dengan teman sejawat atau mungkin bahkan dengan siswa jenengan? Kalau dengan Mas Bu baru sekali ini, ya, tapi adalah beberapa kali ya Pak kesempatan saya berkesempatan untuk melakukan kegiatan coaching dengan teman, bahkan dengan murid Pak, ya sudah katakan banyak sekali ya dalam praktek kita belajar mengajar setiap hari itu masalah itu ada saja. Ya. Saya memang sudah beberapa kali menerapkan kegiatan coaching. Kira-kira ada nggak mungkin perbedaan mengcoaching teman sejawat dengan mengcoaching mungkin siswa itu mungkin apa ada perbedaannya menurut jenengan bagaimana? Kalau menurut saya pasti ada, ya, pasti ada. Yang paling signifikan terlihat itu ya jelas bentuk komunikasinya. Bentuk komunikasi antar kita dengan teman sejawat dengan murid itu jauh berbeda. Kalau anak-anak itu perlu kita pancing lebih dalam lagi karena mungkin ada ketakutan, ada rasa kewo, ya, karena malah kita gurunya. Anak-anak juga belum tahu arahnya itu mau dibawa kemana tuh pembicaraannya. Tapi kalau dengan teman sejawat kita lebih enteng, kita lebih relax. Kita tahu ketemu chemistry-nya iya, ya. karena kita juga levelnya kan itu ya kita sehari-harinya bercanda, kita bergaul. Kemudian juga mereka itu sudah tahu mau kemana arah kegiatan coaching atau Baik Bu Eni, saya rasa saya sudah mampu bisa mengetahui secara jelas gambaran proses coaching jenengan nanti kepada Mas Yulianto seperti apa. Saya bisa merangkumnya dan insya Allah yang jenengan sudah saya paparkan itu cukup, dan apa yang jenengan paparkan juga cukup bagi saya. Semoga nanti dalam melaksanakan coachingnya benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan dan hasilnya juga maksimal seperti apa yang kita harapkan. Ya, terima kasih sebelumnya Pak Edi. Nanti juga dalam proses coaching itu nanti saya mohon bantuannya, mohon masukannya, apa-apa yang kurang yang saya lakukan selama proses coaching agar nanti saya bisa melakukan perbaikan di kegiatan selanjutnya Pak Edi. Baik, terima kasih Bu Eni. Siapkan monggo jenengan nanti menyiapkan instrumen dan apa yang diperlukan untuk proses coaching kali ini. Semoga berhasil dan tetap semangat Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bowo. Selamat siang. Selamat siang Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat kok lemas. Ada apa ini? Ya mungkin ada sedikit ganjelan atau mungkin sesuatu yang tidak dipikirkan dengan pikiran saya. Ada apa ini? Soalnya biasanya Mas Bowo itu kan ceria. Mas Bowo ini kok beberapa hari ini saya lihat kok saya perhatikan agak gimana gitu. Mungkin bisa ceritain ada apa ini? Jadi sebenarnya kalau saya udah punya anak, tapi kita ini sudah bermasalah. Masalah apa itu? Begini Bu, ya kita seperti ada timbul dua kubu gitu loh di sekolah kita. Ya antara mungkin bapak ibu guru yang sudah senior dengan bapak ibu guru yang masih muda atau junior gitu. Ada semacam jaga. Jarak gitu. Oh, oke Mas Bowo. Waktu kita tidak banyak dari obrolan kita siang ini. Apa yang dengan harapan? Jadi dari masalah yang muncul di sekolah kita ya sebenarnya ya kita dapat solusi kita bersama Bu ya mengenai masalah ini bisa agar terselesaikan Cepatnya gitu ya, karena ini sudah urgent sekali Bu ya, apalagi minggu depan itu
ada kegiatan MAPSI. Ibu sudah kemarin sudah membagi tugas-tugas kita untuk melatih siswa untuk persiapan lomba MAPSI. Mungkin dari 2 buku itu tadi atau mungkin bapak ibu guru yang senior dengan yang masih muda junior itu macam mungkin bisa saya lihat saya sendiri mungkin mewakili bapak ibu guru yang senior ya. Saya mungkin kalau saya insya Allah membimbing melatih anak semaksimal mungkin ya. Tapi mungkin rekan-rekan yang lain karena mungkin sudah usianya sudah tua, mungkin juga butuh banyak istirahat, juga mungkin ada kepentingan di rumah atau di luar yang lain, di luar sekolah gitu ya. Jadi kesannya ya saya melihat rekan-rekan ya senior itu juga kurang maksimal dalam mendidik gitu. Tapi saya lihat untuk guru yang junior itu mereka sangat semangat, mereka juga sangat kreatif. Terus kelihatannya kok semacam ada jarak atau mungkin semacam menjadi kecemburuan dari bapak guru yang junior terhadap guru yang sudah senior. Iya baik Pak Bo ya. Ini kalau saya merangkum apa yang beliau sampaikan, ternyata di sekolah kita ada jarak antara yang senior dengan yang junior. Padahal pada tugas MAPSI kemarin saya sudah membagi bapak ibu guru sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing agar maksimal. Kemudian yang ingin saya tahu Mas Bowo, jarak ini, kesenjangan ini terjadi ketika ada pembimbingan MAPSI atau memang sudah ada sebelumnya? Sebenarnya mungkin juga sebelum kegiatan pembimbingan lomba MAPSI ini mungkin dulu saya dengar dari rekan-rekan ya itu seningan itu kok mungkin ya kita sebagai yang senior ini kan merasa kalau kita sebagai contoh tuh ya kita selalu berangkat pagi sebelum masuk, saat istirahat kita juga mematuhi waktu istirahat, saat masuk kita juga sudah di kelas. Itu ya seningan dari teman-teman itu yang bapak ibu guru yang muda-muda itu mau saya kalau saat ini kan ini kan lebih ya mungkin sibuk ya, utamanya mungkin di luar sekolah, jadi gue ini mungkin tidak bisa mengawasi langsung rekan-rekan bagaimana ini sudah 2 mingguan ini rekan-rekan yang muda itu untuk datang ke sekolah, hadir ke sekolah itu sering agak telat gitu. Dan juga waktu jam istirahat itu sering molor, jadi sudah waktunya masuk masih ya mungkin santai gitu ya. Jadi anak-anak harusnya sudah mendapatkan pelajaran masih di luar kelas gitu. Jadi saya hanya dengar ini Bu, jadi ada semacam gimana ya yang rekan-rekan yang senior itu kok gitu ya yang kayak gini, jadi ada sedikit jarak dari percikan-percikan seperti itu mungkin awalnya. Iya saya paham. Oke Mas Bowo ya, ini sebagai kepala sekolah memang saya tuh merasa sebetulnya penjalan-penjalan ini kan sudah saya anggap sebagai pribadi yang dewasa deh, yang sudah bisa menentukan tugas pokok dan fungsinya masing-masing tanpa saya harus intervensi lebih jauh. Tapi melihat keadaan seperti ini berarti memang saya harus memberikan perhatian yang lebih, mungkin seperti itu ya. Dari permasalahan yang penjenengan sampaikan, biar tidak terjadi jarak yang semakin lebar, semakin dalam antara senior dengan junior. Penjenengan sebagai wakil senior, kira-kira rencana apa yang penjenengan lakukan agar cepat selesai masalah ini? Jadi ini Bu, saya punya pemikiran yang mungkin kalau saya langsung ke bapak ibu guru yang mulia nanti malah timbul salah paham Bu ya. Jadi saya punya pemikiran
apa namanya, bagaimana agar nanti ini utamanya kan untuk kegiatan maksi ke depan itu Bu ya. Satunya ini kan waktu tinggal seminggu kita melatih juga mungkin tidak suasananya masih nggak nyaman gitu ya. nggak nyaman, jadi ini Bu, saya akan berkomunikasi dengan Bapak Ibu yang senior mengenai karena untuk memaksimalkan pelatihan tunggal Bu. Jadi ya non sewu, saya tadi kan kepada mungkin Bu Suti, Menjanti sama Pak Numa itu kan ya agak kendor gitu ya. Ya nanti saya akan komunikasikan untuk nanti bisa melatih semaksimal mungkin Bu. Gitu. Itu yang pertama. Terus dan yang kedua, jadi selain itu saya juga akan mengkomunikasikan mengenai masalah yang urgent ini kepada rekan-rekan senior ya, kita itu bersama kita komunikasi mengenai itu ya. Nah, nanti setelah saya dari rekan-rekan guru senior nanti mengkomunikasikan kepada rekan-rekan, nanti giliran kepada Bapak Ibu guru yang kita hidup bersama, kita komunikasi dengan baik gitu agar ya masalah ini jangan sampai berlarut-larut Bu, karena nanti dampaknya juga berpengaruh kepada siswa-siswa kita Bu ya. Ya karena kita sebagai seorang pendidik kan juga harus mengutamakan siswa-siswa kita. Dan masalah ini bisa selesai gitu. Besok juga sudah kembali lagi ke jalur yang semestinya kita bisa kompak bersama berkolaborasi untuk kemajuan sekolah ini. Oke, baik Bu. Berarti dengan sebagai penjembatan ya, mediator, berarti nanti ke guru-guru senior penjenengan mengajak, memotivasi mereka untuk ikut mendampingi lomba semaksimal mungkin. Kemudian penjenengan juga nanti akan bermediasi dengan kelompok yang senior agar bareng-bareng begitu nggih. Iya. Terus rencananya kapan ini akan dilaksanakan mediasi antara keduanya ini? Secepatnya ya Bu, karena kita ini sudah urgent banget Bu ya. Ya barat kata itu parah itu Bu ya, ya. Jadi ya segera kalau bisa. Levelnya berapa ini? Nah, kalau kepahan hubungan senior dengan junior ini kalau levelnya kalau bisa saya bilang, saya menilai itu 9 mungkin Bu. Jadi kalau bisa kita habiskan. Sangat parah ini ya. Karena ini sudah urgent. Maunya di level turun sampai level berapa? Sampai 0 Bu. Oh sampai 0, bagus. Iya. Dalam keluarga besar sekolah ini nanti kita di satu lajur yang sama, kita kompak berkolaborasi bersama. Jadi sudah tidak ada lagi gesekan-gesekan ataupun masalah-masalah antara Bapak Ibu guru semua. Oh gitu. Rencananya gini Bu, ini kan sudah siap Bu ya, rekan-rekan sudah berkeluar. Insya Allah saya akan mengkomunikasikan kepada guru senior itu besok pagi Bu. Jadi pagi kita komunikasikan bersama, kita mencoba mencari keluar untuk itu dari balik. Nanti siangnya baru kita bersama junior ya. Oke. Dan harus segera selesai. Oh iya. Biar cepat. Karena tadi kan ini kan sudah urgent, harus segera dilaksanakan biar cepat terrealisasi rencana pendidikan ini. Siapa yang bisa membantu? Ya mungkin kalau Bapak Ibu guru yang senior mungkin saya bisa dibantu dengan Pak Supatu karena kami kan diundang. Ya nanti untuk Bapak Ibu guru yang junior atau yang muda ya nanti saya coba akan berdekatan kepada Pak Sekta dulu Bu, karena ya walaupun kita beda jauh umurnya tapi kita sering berkomunikasi jadi lebih dekat dengan yang lain. Oke ya Mas Bowo, dari permasalahan yang saya sampaikan, masalah ini cepat selesai. Sebagai kepala sekolah saya juga akan membantu jalannya mediasi antara pendidik dan rekan-rekan. Karena apa toh? Ini kan demi sekolah kita juga, biar kedepannya lebih bagus lagi, kita lebih nyaman.
dalam kondisi seperti ini kan kita sangat tidak nyaman, begitu nggih. Segera laksanakan apa yang menjadi rencana panjenengan. Kalau memang itu besok pagi mau panjenengan eksekusi, mau panjenengan laksanakan, saya butuh laporan segera dari panjenengan setelah panjenengan ketemu dengan teman-teman. Begitu nggih. Nah, paling lambat besok saya laksanakan, paling lambat lusa saya sudah laporan. Ya. Siap gitu ya Mas Bo ya. Siap. Saya tunggu kabar selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Monggo silakan melanjutkan aktivitas kembali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Nah, assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Pak Edi. Nah, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat dengan sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching Terima kasih. ya. Nah, kali ini Bu. Bagaimana perasaannya Bu setelah melaksanakan proses coaching hari ini? Satu kata Pak, vlog. Wow. Yang tadi kan saya deg-degan. Aduh, bisa nggak ya? Ternyata alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Pak Edi. Baik Bu. Jadi saya sudah melihat selama proses coaching yang dengan lakukan ini ya Bu ya. Dan di sana saya sudah melihat beberapa hal yang mungkin saya ingin ketahui dan itu alhamdulillah sesuai dengan indikator yang sudah saya siapkan selalu supervisor atau pengamat. Nah, di mana tadi ada beberapa hal yang harus saya garis bawahi. Bu Eni ini berhasil memanfaatkan atau memaksimalkan alur tirta. Tentunya yang namanya semua proses ada kompetensinya, dan alur tirta ini saya sudah bisa melihatnya tadi pada kegiatan coaching Bu Eni selaku coach ya. Yaitu kemudian juga Bu Eni saya lihat juga sudah menggunakan metode rasa, yaitu resif ya, ini yang sudah selanjutnya. Kemudian ada apresiasi, kemudian ada merangkum, dan juga yang pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya memantik dan jawabannya juga cukup berbobot saya lihat. Berarti secara general atau secara umum saya alhamdulillah bisa mengatur bahwa coaching jenengan sangat berbobot dan Alhamdulillah ya. Pak, terima kasih. Mungkin jenengan bisa menyampaikan tadi, mungkin selama proses coaching ini kira-kira ada hal yang mungkin tadi Ibu sempat mungkin merasa blank atau semacam saya harus apa lagi gitu. Nah, kira-kira ada tidak semacam perasaan semacam itu tadi? Iya, sama Pak, seperti itu yang saya rasakan ya. Jadi kadang-kadang ketika saya menjadi coach itu saya itu sudah seolah-olah itu terpancing ingin memberikan solusi kepada coach saya. Padahal itu kan tidak boleh ya, karena kita harusnya menggiring coach agar bisa menemukan jalan keluarnya sendiri. Ya. Kadang-kadang itu yang masih perlu saya kendalikan, saya kondisikan agar saya tidak terpancing untuk memberikan jawaban solusi kepada coach saya. Kemudian juga yang perlu saya tinggalkan lagi Pak Edi, mungkin walaupun seperti yang penjelasan di KK tadi ya, alur perintah sudah terlihat dalam langkah-langkah coaching saya, namun mungkin perlu dimaksimalkan lagi agar dalam coaching selanjutnya bisa lebih bagus lagi Pak Edi. Satu lagi yang mungkin saya bisa garis bawahi dari proses coaching jenengan itu saya mau acungi jempol pada proses kehadiran jenengan ya, presence dan jenengan. Jadi jenengan benar-benar totalitas berada di sini ketika mengcoaching coachingnya ya. Dengan mainnya, pikirannya, kemudian semuanya tercurah pada coaching. Jadi seakan-akan coaching ini memang sangat-sangat dihargai. Ya, jadi memang itu salah satu alur yang diharapkan dalam proses coaching gitu ya. Alhamdulillah Pak. Kemudian Bu Eni, saya juga mau menanyakan kira-kira ya untuk kegiatan coaching ini kan juga merupakan pengalaman tambah juga ya. Yeah. Nah, mungkin apakah jika nanti kedepannya pastinya Ibu juga nanti akan melakukan kegiatan coaching lagi.
Nah, kira-kira mungkin apa hal-hal yang mungkin dengan nanti bisa tambahkan jikalaupun Ibu Bu Eni ini kedepannya akan ada kegiatan coaching lagi, kira-kira apa yang bisa dengan tambahkan berkaca dari kegiatan coaching kita ini? Tentunya berdasarkan pengalaman coaching sebelumnya, terutama kegiatan coaching tadi ya Pak, yang perlu saya tingkatkan lagi yaitu membuat daftar pertanyaan lebih banyak lagi, tapi belajar berkualitas, berbobot, agar semakin terlihat langkah-langkah alur ceritanya Pak. Baik, Bu Eni. Lanjut Bu Eni, mungkin saya ingin menanyakan apa harapan, apa kompetensi yang jenengan peroleh dengan dapatkan selaku coaching, khususnya dengan proses coaching ini, dalam proses coaching ini apa yang jenengan dapatkan, mungkin manfaat atau kompetensi apa yang jenengan dalam proses coaching ini ternyata saya jenengan rasakan semakin meningkat gitu. Kalau sebagai coach yang lebih meningkat ini ketika kita diharuskan mendengarkan curahan dari seseorang dengan penuh perhatian gitu. Jadi Empati dan simpati. ya, jadi meningkatkan rasa empati kita, simpati kita. Dengan begitu dengan kita bisa mendengarkan, kemudian kita bisa membantu teman untuk mencarikan jalan keluar, itu kepuasan tersendiri, kebahagiaan tersendiri untuk kita lah. Baik, Bu Eni. Ya, mungkin dari saya selaku supervisor atau pengamat kegiatan coaching ini, saya secara umum saya sudah cukup indikator-indikator yang saya siapkan ini sudah terpenuhi semua oleh Bu Eni. Memang walaupun begitu, yang namanya suatu proses, kita manusia tidak ada yang kata sempurna. Ada hal-hal yang mungkin kedepannya harus kita tingkatkan lagi. Ya. Terutama tadi yang saya garisbawahi yang luar biasa dari Bu Eni adalah totalitasnya ketika menjadi coach mendampingi coachingnya ini sangat luar biasa totalitasnya. Yang mungkin saya perlu garisbawahi adalah tadi juga ditingkatkan untuk pertanyaan-pertanyaannya seperti yang Bu Eni katakan, pertanyaannya mungkin nanti bisa lebih dibuat variatif dan lebih bobotnya ditingkatkan. Terima kasih Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai supervisor Bu Eni. Terima kasih, selamat sekali lagi atas selesainya proses coaching hari ini ya. Terima kasih. Selalu semangat Ibu G. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik kamu. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.